Dan kita mesti tahu, hadirin dan hadirat sekalian, bahwa kejahatan kediktatoran, diktator, seorang raja, seorang pemerintah itu kebanyakannya adalah kejahatan kerajaan pemerintahan itu kebanyakannya adalah menurut bisikan-bisikan orang sekelilingnya. Jadi Fir'aun itu begitu, kono malak tadi itu, bisikan-bisikan orang-orang yang ada di sekelilingnya yang mencari muka. Begitu kata mufassir. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, para asatidz, hadirin dan hadirat sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke 103. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ba'atsna min ba'dihim Musa biayatina ila fir'auna wa mala'ihi fadzalamu biha fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Kemudian kami bangkitkan sesudah mereka itu Musa dengan ayat-ayat kami kepada Fir'aun dan orang-orang besarnya. Fadzalamu biha, maka mereka menzalimi terhadapnya, terhadap ayat-ayat tadi. Fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin, maka pandanglah bagaimana kesudahan atau akibat orang-orang yang merusak, perusak. Begitulah lebih kurang terjemahannya. Dan hadirin sekalian, dimulai ayat ini menceritakan Nabi Musa alaihissalam, dan dalam surah A'raf inilah di antara surah yang menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam yang cukup panjang. Jadi ayat tadi setelah Allah, karena ada beberapa ayat yang kita lompat. Jadi kata Allah, maksud tafsir ayat ini bahwa setelah Allah mengisahkan tentang beberapa orang Rasul seperti Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Syuaib, maka Allah katakan min ba'dihim Musa itu, summa ba'asna min ba'dihim Musa, setelah mereka itu Allah bangkitkan setelah mereka itu,
ya setelah Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut dan Nabi Syuaib alaihimussalam. Dan itu ada cerita masing-masing. Jadi di sini hadirin sekalian, Allah mengulang-ulang kisah Nabi Musa alaihissalam ini yang cukup panjang. Bahkan kata sebahagian riwayat berbelit-belit. Bahkan Nabi Musa alaihissalam itu disebut lebih kurang 135 kali dibandingkan dengan nabi-nabi lainnya. Oleh karena itu selalu disebut kisah Nabi Musa alaihissalam 135 kali. Oleh karena itu apabila kita membedakan kisah nabi-nabi sebelumnya dari zaman Nabi Nuh dan sehingga zaman Nabi Isa alaihissalam, maka kisah Nabi Musa ini kisah yang amat besar, kisah yang amat hebat. Sedangkan ghardu risalatih, tujuan perutusan diutusnya Nabi Musa alaihissalam ini adalah untuk membebaskan Bani Israel, hadir sekalian, dari cengkeraman, dari perbudakan Fir'aun laknatullah. Itu dia misinya, itu ya, perutusannya itulah dia. Oleh karena itu, untuk mencapai hajat ini, maka wajiblah Nabi Musa alaihissalam berhadapan langsung dengan Fir'aun laknatullah. Dan pada masa yang sama bersama Fir'aun ini ada Al-Malak. Al-Malak itu adalah orang-orang besar dari Fir'aun itu, ya, cukup berpengaruh dan ada suara mereka. Jadi Nabi Musa alaihissalam bukan hanya berhadapan dengan Fir'aun, bukan hanya berhadapan dengan Haman, tapi beliau juga berhadapan dengan Al-Malak yang tidak kalah hebatnya. Jadi beliau wajib berhadapan dengan Fir'aun laknatullah. Dan kita mesti tahu, hadirin dan hadirat sekalian, bahwa kejahatan kediktatoran, diktator, seorang raja, seorang pemerintah itu kebanyakannya adalah, ya, kejahatan kerajaan pemerintahan itu kebanyakannya adalah menurut bisikan-bisikan orang sekelilingnya. Nah, ya, jadi Fir'aun itu begitu, kono malak tadi itu, bisikan-bisikan orang-orang yang ada di sekelilingnya yang mencari muka. Begitu kata mufassir. Masing-masing ada tujuan. Oleh karena itu perjuangan Nabi Musa alaihissalam itu tidak jauh berbeda dengan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah Nabi Musa ini dikisahkan Allah dalam surah ini, dikisahkan juga dalam surah Thaha, dalam surah Asy-Syu'ara, dalam surah An-Naml, dalam surah Yunus, Hud, demikian juga dalam surah Al-Baqarah. Dan pada ayat pertama yang kita baca pada malam hari ini, Allah menggunakan kalimat ba'asna, bukan arsalna. Karena pada ayat-ayat sebelumnya, ketika Allah menceritakan Nabi Nuh, menceritakan Nabi Hud, Saleh, Nabi Lut dan Syuaib, arsalna. Allah katakan, Allah firmankan walaqad arsalna. Tapi di sini Allah sebutkan summa ba'asna. Artinya kemudian kami bangkitkan, bukan kami utus, kami bangkitkan. Itu menanda betapa besarnya misi Nabi Musa alaihissalam. Ini ba'asna. Dan kata Rasulullah, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Ya, dibangkitkan. Jadi ba'asna itu lebih berat dari arsalna. Mari kita tengok Musa yang selalu kita baca. Musa ini dia dalam beberapa tafsir disebutkan bahwa Musa itu dari bahasa Qibti al-Qadim kuno. Dua bahasa, dua kata, mu dan sa. Mu itu hadir sekalian artinya ma, air. Sedangkan sa, syajarah, pokok, artinya pokok air. Begitu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu.
Dikatakan demikian karena ketika kelahiran Nabi Musa AS itu dihanyutkan, dibuat satu kotak oleh ibunya, dibuat satu kotak. Itu sudah kita ceritakan tentang dihanyutkannya Nabi Musa oleh ibu kandungnya sendiri itu pada surah Al-Baqarah. Sudah lama itu tahun yang lalu itu dihanyutkan ya, sampailah ke tempat pemandian anak Fir'aun. Itu kalau ada itu orang-orang yang sudah sampai ke Mesir itu bercerita begini, ada itu perjalanan tuh ditelusur naik kapal semacam kapal feri itu menuju mengikut alur kotak yang hanyut itu membawa Nabi Musa alaihissalam Mesir, Masr. Jadi dalam perjalanan naik kapal itu, itulah bahayanya. Itu dipersembahkan tari. Tari itu yang payah di sana tuh. Raqas namanya. Tak tertengok dah. Tak tertengok, iya. Itu orang bercita begitu. Kita belum sampai lagi. Itu cita, orang kita citaan tu. Ingin mengikut alur kemana Nabi dihanyutkan, sampai kemana dia. Itu naik kapal. Tapi dalam perjalanan itu kita dipersembahkan lagu dan tari. Tari itu tak tahan kita menengoknya. Ya. Bagi yang tak tahan lah. Ya. Kalau tuan-tuan selalu mendengar Fir'aun, maka Fir'aun ini merupakan gelar raja-raja Mesir. Itu Fir'aun itu. Fir'aun ini banyak, bukan satu aja. Yang kita kenal Ramses itulah. Seperti gelar Kaisar bagi kerajaan Romawi, Rom. Atau seperti Kisra bagi kerajaan Farsi. Atau Najasyi, gelar juga itu Habasyah, Afrika. Ya. Atau gelar Khan, Khan itu Genghis Khan, itu Mongol. Ada lagi Syah. Isyah itu di hadirin sekalian, itu gelar bangsawan orang Iran setelah Islam. Dan biasa kita orang-orang kuah Melayu ini menyebut atau menamakan anaknya dengan Syah. Itu nama Iran itu ya. Bangkitnya Fir'aun laknatullah ini ya, menjadi raja itu karena ada yang mengatakan atas sebab al-mala. Ini mala ini perlu juga kita ceritakan. Mala itu adalah pembesar-pembesar kerajaan, orang-orang besar Fir'aun laknatullah. Dengan harta mereka, dengan pengaruh mereka, terangkatlah Fir'aun ini. Fir'aun menjadi raja ini, begitu juga. Dan ini ada di segala zaman. Fir'aun naik menjadi raja atas sebab mala ini. Akhirnya mereka saling mengangkat, tolong menolong. Dalam apa? Dalam kezaliman. Oleh karena itu, Nabi Musa bukan saja berhadapan dengan Fir'aun, tapi berhadapan juga dengan al-mala, orang-orang besarnya. Dan setiap nabi itu ada malaknya. Ya, ada orang-orang besarnya. Tentulah mereka tidak mau. Dan hadirin sekalian, Nabi Musa AS dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak mukjizatnya. Tapi dalam ayat ini diceritakan dua mukjizat Allah berikan kepada Musa untuk berhadapan langsung dengan Fir'aun, ya, mukjizat yang akan kita ceritakan ini. Itulah antara makna tafsir dari ayat summa ba'asna min ba'dihi Musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'ih fadzalamu biha fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Ketika Nabi Musa alaihissalam sampai ke Mesir, ya, dan berhadapan langsung dengan Fir'aun laknatullah di istana Fir'aun itu, berkatalah Musa. Ini kata Musa nih, nampak seorang pemimpinnya itu. Wa qala Musa ya Fir'aun inni rasulun min rabbil alamin. Melihat ayat ini,
Ini perkataan Musa, begitu gagahnya, begitu beraninya seorang pendakwah Nabi Musa SAW di hadapan seorang pemimpin yang sangat dikenal kekejamannya. Tak peduli dia. Dia katakan di hadapan Fir'aun dan malaknya, wa qala Musa, berkatalah Nabi Musa, wahai Fir'aun, inni rasulun, aku adalah seorang utusan dari Tuhan seluruh sekalian alam. Fir'aun ini kenal Nabi Musa, dan kita sudah ceritakan dalam surah Baqarah. Itu anak angkat Fir'aun, Nabi Musa ini diangkat oleh Asiyah, yang pada akhirnya Asiyah pun dibunuh oleh Fir'aun laknatullah. Pada akhir riwayat itu Asiyah itu dibunuh karena tidak mau menyebelahi suaminya. Kata Nabi Musa pula setelah mengatakan bahwa aku rasulun haqiqun. Nah, ini bahasanya tuh benar-benar, betul-betul aku ini betul. Kata Nabi Musa, ala alla aqula 'ala Allah illa al-haq, tidaklah aku mengatakan melainkan yang benar. Payah kita seorang pendakwah bercakap macam giko di hadapan pemimpin, apatah lagi kita dikonyangkan pemimpin itu. Payah gitu, terdiam kita, masuk pun tak berani gitu. Dulu Nabi Musa ini anak angkat, tapi Nabi Musa tidak lekat harta yang ada di hatinya, tidak lekat dia selalu prihatin, sedih melihat kaumnya Bani Israel yang diperbudak oleh Fir'aun laknatullah puluhan tahun lamanya. Ini bangsa Qibti ini, tak peduli dia. Qad ji'tukum bibayinah. Ini di sini kelebihannya. Dan sesungguhnya aku telah datang kepada kamu bibayinah, dengan keterangan, min rabbikum, dari Tuhan kamu, fa arsil ma'iya rabbani Israel, lepaskanlah bersamaku Bani Israel, biar aku bawa. Jangan wahai Fir'aun, maksudnya janganlah engkau perbudak kaumku, jangan engkau hinakan kaumku, biarlah mereka bebas, bebaskan mereka, biar ku bawa pergi kaumku bersamaku, keluar dari Mesir ini. Ya, tentulah Fir'aun tidak mau. Dan kita pernah sampaikan, kalau dikabulkan permohonan Musa ini, siapa lagi yang membangun Mesir? Tak ada. Yang memayungi Fir'aun, yang menjadi dayang-dayang, yang menimba, membangun bangunan-bangunan itu semuanya adalah Bani Israel. Kalau tidak ada pekerja, macam mana kampung itu akan terbangun? Tak bisa. Orang Qibti maleh semuanya. Bani Israel itulah yang diharapkan, dipaksa, dihina. Tak mau Fir'aun, dia tahu Fir'aun namanya pandai uangnya. Mendengar pernyataan di hadapan malak, seorang pemimpin tidak mau kalah. Ya, dia akan mencari cara. Pemimpin apa yang dia tidak punya, semua dia punya. Kalau seorang pemimpin tuh kan dia berkuasa, segala dimilikinya. Maka dia tidak mau kalah. Qala in kunta ji'ta bi ayah. Jadi tentulah dia mendapatkan bisikan-bisikan tadi ini. Dari apa? Dari al-malak tadi. Kalau engkau katakan bahwa engkau datang dengan ayah, dengan tanda, fa'ti biha in kunta minas shadiqin, datangkanlah kalau begitu. Kalau engkau katakan Musa engkau ada kehebatan, ada mukjizat, maka datangkanlah, tunjukkan kepada kami bila kalau engkau benar orang yang betul. Dialog ini di hadapan malak, di istana kerajaan. Mendengar pernyataan itu, fa'alqa 'asah fa idza hiya su'ban mubin. Dilemparkan Musa tongkat tu. Ya, tongkat yang dia tak sangka, tongkat ni. Tongkat yang biasa untuk menurunkan dedaunan, menjuluk buah, menggembala kambing. Tongkat tu ada kehebatan rupanya. Dilempar tongkat tu, fa idza hiya su'ban mubin, tiba-tiba menjadi ular yang mubin, nyata. Bukan rekayasa, memang ular. Nah, ya.
Joka Allah kita ada tungkek itu. Wa nazza'a yadah fa idza hiya baydha'u lin-nazirin. Tidak hanya di situ dikembangkan ke tangannya. Ada yang katakan dari sini, ada yang katakan tangannya menjadi putih bagi orang-orang yang melihatnya. Dan tercengang, terheran-heranlah Fir'aun. Ya, terheran-heran Fir'aun, Malak pun heran, tapi mereka tidak menunjukkan keheranan itu. Ya, tapi dalam hati mereka mengakui. Qala al-mala'u min qaumi Fir'aun inna hadza lasahirun alim. Maka berkatalah al-mala', orang-orang besar Fir'aun dari kaum Fir'aun ini, inna hadza, sesungguhnya ini lasahirun alim, penyihir yang berpengetahuan. Mulailah masuk itu. Ketika Nabi Musa menunjukkan kebolehannya, dilemparkan tongkat menjadi ular, dikembangkan tangan bercahaya, ini bahaya, ini boleh meruntuhkan pengaruh kami. Kemalaan begitu, ini boleh meruntuhkan pengaruh kami, ini sudah ada ujian, sudah ada tantangan yang pertama nih, bahaya nih. Maka diisukanlah, difitnah, fitnah namanya. Orang yang berkuasa itu karena dia ada saja memiliki kuasa, banyak cara untuk menyebarkan itu. Ya, media dia punya dan lain-lainnya. Pada waktu itu begitu juga hadirin sekalian, untuk menjatuhkan image, persepsi masyarakat bahwa Nabi Musa ini adalah pembohong, dikatakan Musa ini penyihir. Ya, penyihir. Dan sebagian mengatakan mereka memang tidak tahu juga, bahwa mereka tidak tahu sebenarnya berhadapan dengan siapa. Mereka bukan berhadapan dengan orang biasa, tapi Nabiullah, Nabi Allah. Bukan hanya di situ dituduh Nabi Musa ini penyihir, kata mereka pula yuridu ayyukhrijakum min ardikum. Dia kok, ya, kalau dalam media atau mungkin dibahasakan yang baguslah, dia ingin mengeluarkan kamu dari rumah kamu, dari kampung kamu, dari negeri kamu, dari bumi kamu. Famadza ta'murun, apa perintah? Begitu dia. Jadi itu yang diisukan oleh Malak ini dengan cara-cara mereka lah. Dan mereka menunggu perintah. Menunggu perintah. Itulah yang mereka tunggu-tunggu. Kalau jatuh perintah itu, tentulah perintah itu muaranya dari Malak juga. Diberikan pandangan kepada Fir'aun, dan Fir'aun akan menjatuhkan satu hukuman. Hukuman itu memang sesuai apa yang mereka inginkan. Karena mereka tidak mau jatuh, pengaruh mereka akan hilang. Ini Nabi Musa ini mesti dimusnahkan, dihabiskan. Tapi cara-cara yang hati-hati. Mereka takut karena Nabi Musa sudah ada pengaruh. Ya, Nabi Musa sudah ada pengaruh. Metode yang pertama, qalu arjih wa akhah wa arsil fil madain hashirin. Itu membuktikan mereka ini tak tahu berhadapan dengan siapa. Berkata mereka arjih wa akhah, tinggalkan, biarkan Nabi Musa dan saudaranya Harun. Jadi waktu itu Nabi Musa didampingi abangnya Harun alaihissalam. Membuat keputusan memang Musa, pandai dalam bercakap Nabi Harun. Jadi kompak ya. Yang bercakap handal tuh Harun. Yang memimpin yang paling hebat itu adalah Nabi Musa, adik-beradik. Ada kelebihan, ada kelemahan. Wa arsil fil madain. Fil madain ini di kota-kota maksudnya. Jadi utuslah orang-orang di kota-kota, mungkin di pedalaman, di semua negeri, di wilayah Mesir atau di luar Mesir, kumpulkan. Ya, dikumpulkan untuk mengumpulkan orang. Yang dikumpulkan siapa? Ya'tuka bikulli sahirin alim. Supaya datang kepada kamu itu tiap-tiap penyihir yang berpengetahuan. Kita imbangnya jauh, kita lawan Musa. Jadi minta Fir'aun itu maksudnya kita utusnya orang ya ke segala penjuru Mesir itu, kita cari penyihir-penyihir hebat untuk melawan sihir Nabi Musa. Mereka ini tak tahu lagi berhadapan dengan siapa nih.
Setelah sekian lama, dan itu tidak diceritakan berapa lama tempohnya, disebarkanlah ya para pencari penyihir nih, ya sihir itu ada, jangan kata-kata ada di zaman Nabi Sulaiman, ada di zaman Nabi Isa pun ada, bahkan di zaman Nabi Muhammad SAW juga ada, sampai ke zaman kita ini ya. Wajah as-saharah Fir'aun, datanglah ya tuan-tuan, berdatanganlah penyihir tadi ke Mesir, ke istana Fir'aun. Qalu, dan penyihir itu berkata, inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Mereka berkata, sesungguhnya patut bagi kami ini upah bila kami ini menang. Perkataan ini menunjukkan bahwa para penyihir ini tidak tahu apa-apa tentang Nabi Musa. Ketika Nabi Musa berhadapan pertama kali melemparkan tongkatnya, itu mereka tak tahu ceritanya, penyihir ini. Maka perkataan ini, adakah kami ada upah kalau kami menang nanti? Mereka merasa akan menang karena mereka ada penyihir juga. Kalau mereka ada pada peristiwa ketika Musa melemparkan tongkat, tak begitu cakapnya. Karena mereka tidak ada waktu itu, hanya dikabarkan ada penyihir baru nih, junior. Begitu dia. Dan Nabi Musa mengundang kalian, kalau mau menang dapat upah banyak. Enggak, mengoja. Adakah kami ada upah? Fir'aun menjawab spontan, qala na'am, ya ada, bukan hanya upah, wa innakum laminal muqarrabin, engkau akan didekatkan menjadi orang dekat. Sebenarnya hadirin sekalian, penyihir ini adalah orang yang berpengetahuan, dianggap pandai, tapi tidak diberi kesempatan oleh malak. Begitu dia. Anak mencoba mendekati kerajaan, pemerintah, ada aja caranya mereka menghalangi. Kalau mereka beri kesempatan kepada penyihir untuk jumpa Fir'aun, pengaruh berkurang. Kalau Fir'aun percaya kepada penyihir, kuranglah pengaruh al-malak ini. Jadi al-malak ini menjaga betul Fir'aun nih. Surat datang dicek, siapa? Itu tak perlu dibaca Fir'aun nih, terbakar aja. Yang perlu sama Fir'aun kita saja. Dan kenapa penyihir itu berkata, ada kami upah? Kenapa berani berkata demikian selain yang saya sebutkan? Karena mereka tahu bahwa Fir'aun ini sudah terdosa. Dah terdesak dah. Ini sudah terdesak, dah malu. Macam mana caranya? Jadi mengambil, jadi apa kita? Kehandalan kita, kepandaian dulu kita ingin tak dikasih. Sekarang terdesak dipanggil kita. Baik, kita minta upah. Jangankan upah, kata Fir'aun, engkau orang paling dekat. Ya. Dalam surah yang lain itu ada dialog penentuan waktu duha itu, waktu zinah itu ketika pertandingan itu sebelum dimulai itu ada perjanjian. Itu diadakan dalam pukul 10, pukul 11. Waktu zinah itu waktu orang berhias-hias, semacam pasar lah begitu. Di tengah orang yang ramai-ramai, disitulah orang berkumpul, disitulah pertandingan lago sihir, begitulah ceceknya. Lago sihir, ya. Sihir ada di lago pula dia. Setelah berhadapan, Fir'aun ada, Haman ada, Al-Malak ada, masyarakat ribuan jumlahnya. Di waktu zinah itu di sini tidak sebutkan, tapi dalam pukul 10, pukul 11 sudah berhadapan. Begitu sombongnya para penyihir karena mereka tidak tahu berhadapan siapa. Qalu ya Musa, imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulkin. Berkata mereka, wahai Musa, kau dulu atau kami? Begitulah maksud dalamnya. Kau yang melemparkan dulu atau kami? Bahasa antulqiya ini artinya waktu Nabi Musa melemparkan, itu melemparkan. Maka dikatakan tulqiyah, dilemparkan. Jadi bukan hanya tongkat, tali-tali bergulung-gulung. Bahkan dalam Quran itu dicat orang tuh tali itu sehingga nanti untuk dia menyihir dicat, katanya itu. Allahu a'lam. Namanya sihir, banyak caranya. Kau dulu atau kami? Masa mau menang begitulah dia. Kan begitu kalau bahasa anak kita intonasikan dia, Musa, kau dulu atau kami ini? Akan begitu. Kalau bahasa Qur'annya
apakah engkau dulu atau kami yang melempar? Itu kan bahasa menandakan mereka itu percaya mau menang gitu. Qala alquh, lemparlah dulu, kata Musa. Begitu dia, utusan Tuhan begitu cakapnya, ya kan? Lemparlah dulu. Falamma alqaw saharu, ketika melemparkan, yang punya tungkek dilemparkan, yang punya tali bergulung-gulung, ya, katanya ribuan penyihir nih, Allahu alam. Yang datang nih banyak. Kalau kita cerita Israiliyat tentulah banyak versinya. Saharu a'yunan nas. Jadi mereka itu menyihir pandangan. Sihir itu menyihir pandangan. Tidak nyata, dia bukan mubin. Wastarhabuhum, menakut-nakuti. Menjalarlah ular tadi itu. Waja'u bisihrin azim. Mereka datang dengan sihir yang sangat hebatnya. Orang berpuluh, taruhlah 10 orang, ya kan? Taruhlah 10 orang atau 20 orang, boleh jadi 20 orang. Kalau setiap orang megang tongkat, satu tongkat 1 kilo, 20 udah 20 kilo. Begitu misalnya. Kalau tali, udah berapa kilo tali itu? Tali orang Arab lah ya, bukan tali kita orang Islam. Ini bukan tali plastik. Wa auhayna ila Musa an alqi asak. Kami wahyukan kepada Musa, lemparkan tongkatmu. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh Musa. Ditengoknya, dan dalam ayat disebutkan Musa takut dia. Waduh, kan tak takut. Tapi ingat, takutnya Musa bukan takut melihat sihir tuh. Takut kepada kaumnya akan terpengaruh. Nabi tak ada takutnya. Kalau kita iya. Takutnya Musa itu dalam ayat disebutkan ada rasa takut, bukan karena takut melihat sihir-sihir itu, takut kalau kaumnya terpengaruh. Itulah takut Musa. Ketika turun wahyu Allah, lemparkan tongkatmu. Ini yang ditunggu-tunggu. Dilemparkan di Musa tongkat tadi. Yang pernah lemparkannya itu dilempar lagi. Fa idza hiya talqafu ma yafikun. Sebaik lemparkannya, menjelmalah tongkat tadi menjadi ular dan melalap itu memakan, menelan pertunjukan apa yang pertunjukan itu. Jadi diambilnya lagi. Itu waktu di istana, ketika waktu sudah menjadi ular, belum lagi tersentuh ular itu sudah menjadi tongkat lagi. Ketika ular Musa memakan ular-ular penyihir-penyihir itu, diambilnya lagi tongkat tuh. Tidak berkurang beratnya dan tidak bertambah berat. Tengok tuh. Kalau betul ya, mereka membawa tali-tali. Kalau ada tali itu misal 20 kilo, terbawa 20 kilo tongkat tuh. Temakan, tapi itulah mukjizat yang Allah berikan kepada Musa alaihissalam. Diangkatnya, ingannya sama. Tidak bertambah beratnya, tidak ringan, tidak bertambah berat. Itu mukjizat begitu tuh. Kalau bagian bawahnya macam mana bawahnya? Fa waqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Maka tetaplah kebenaran itu, yang hak itu hak, dan batallah apa yang mereka perbuat. Fa ghulibu hunalik wa anqalabu saghirin. Maka kalahlah mereka dan mereka menjadi saghirin, berbalik kocik. Dulu tadi sebelum pertandingan, ini kalau bertanding hati-hati. Tengok dulu lawan siapa. Ini mereka belum berlawan lagi, belum bertanding udah merasa menang. Setelah dikalahkan dengan sangat memalukan, diri pun kecil. Ya, udah lain ini. Hadirin dan hadirat sekalian, wa ulqiyas saharatu sajidin. Ketika mereka itu melihat sihir-sihir mereka, ular-ular itu dimakan oleh ular Musa alaihissalam, mereka pun tunduk sujud kepada Musa. Seharusnya sujud kepada Firaun, ini sujud kepada Nabi Musa alaihissalam. Qalu, dan mereka berkata, amanna bi rabbil alamin, kami beriman kepada Tuhan sekalian alam. Siapa dia? Rabbi Musa wa Harun, ya, Tuhan Musa dan Tuhan Harun, pencipta sekalian alam ini.
Qala Fir'aun, berkata Fir'aun, amantum bihi qabla an adzana lakum. Berkata Fir'aun, engkau beriman belum mendapat izinku dah beriman. Apa cerita kita ke? Belum ku izinkan, tadi minta upah, kalah ikut menyembah, tunduk kepada Musa. Belum mendapat izin dariku, engkau sudah sujud. Dituduh lagi orang ni. Inna hadza makartumuh. Ini makar, tipu daya. Engkau sudah bersekongkol bila berjumpa Musa dengan penyihir kau. Dituduh pula bahawa orang bersekongkol nak mengalahkan dan menghinakan Fir'aun fil Madinah ini. Litukhriju minha ahlaha. Kamu telah bersekongkol, wahai penyihir-penyihir, untuk mengeluarkan kaum ini dari buminya, ya, ahalnya, penghuninya, dari bumi Mesir itu. Fasawfa ta'lamun, engkau akan tahu akibatnya. Tuan-tuan sekalian, pandainya Fir'aun ini untuk melihat kekuasaan itu, diperlihat kekuasaannya. Kata Allah, la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin summa la usallibannakum ajmain. Kalau begitu engkau tidak mau tunduk kepadaku, niscaya akan kupotong tangan-tangan kamu dan kaki-kaki min khilafin, bersilang. Kalau potong tangan kanan ni, dipotong kaki kiri. Dipotong tangan kiri ni, dipotong kaki kanan, bersilang dia. Sudah, summal usallibannakum ajmain. Kan darah tu menetes dia. Itu mereka penyihir-penyihir itu diikat itu, di tiang gantungan atau di pokok kurma. Jadi meneteslah tadi, masuk angin. Ada kan tak masuk angin? Tekilinya masuk angin. Tekili, dulu tinggi awak Senin. Tinggi lagi itu. Menjoi uang baik. Wak Senin almarhum, Allah yarham tu kan. Jadi dipotong, dibiarkan, tidak mati. Dipotong tangan kanan kan tak mati. Dipotong lagi kaki kiri kan tak mati. Setelah itu diikat di pokok kurma, dibiarkan. Ini di tanah Arab. Jangan tanya angin Arab. Berhembuslah angin tuh. Sakit tuh tuan. Luar biasa sakit itu. Kalau tekilirnya kita tidak copek-copek, kita apa? Sakit itu. Qalu inna ila rabbina munqalibun wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayat rabbina lamma ja'atna rabban afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Takutkah mereka? Tidak. Iman sudah ada. Begitu dia. Orang pandai itu begitu, berilmu itu begitu dia. Ketika tali-tali mereka ditelan oleh ularnya Nabi Musa, disitulah mereka sadar. Kenapa sadar? Karena tahu mereka itu penyihir berilmu. Jadi mereka tahu mana sihir dan mana yang bukan sihir. Tahu mereka. Akhirnya kejadian itu menginsafkan mereka, sadar. Maka di apapun oleh Fir'aun, mereka tak takut. Bunuhlah kami. Terserah engkau. Engkau ada kuasa. Engkau ada segalanya. Bunuh dengan acara apapun. Silakan, wahai Fir'aun. Kami tak beriman kepada Musa dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pentingnya ilmu itu, supaya kita tahu, dan dalam kita beribadah tidak samar ibadah kita itu. Tahu kita mana yang halal, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh, sehingga kita tahu mana yang diutamakan dan mana yang tidak diutamakan, mana yang paling bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, mana yang paling dahulu untuk dibuang atau tidak dibuang. Itu dasarnya ilmu, hadirin sekalian. Akhirnya mereka dibunuh dan mati dalam Islam, dan doa mereka sangat bagus. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Kita boleh berdoa seperti ini, matikan kami dalam keadaan Islam. Ya, itulah sabar juga ya, sabar dan matikan kami dalam keadaan Islam, ya, Muslim. Amin ya rabbal alamin. Itulah sekian sebahagian cerita dari cerita Nabi Musa AS yang dikisahkan Allah dalam surah Al-A'raf ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما والحقنا بالصالحين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.